TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Hari ini pada tanggal 22 Januari 2021, pengurus Perkumpulan Pemegang Polis Wanaarta P3W menghadiri sidang perdana untuk perkara permohonan pengajuan keberatan atas dirampasnya barang bukti Wanaarta atas keputusan sidang asuransi Jiwasraya. Sidang perdana pagi ini berjalan sekitar 15 menit. Sidang dihadiri Ketua P3W Johannes Buntoro Vistadnio dan Humas P3W Freddy Handoyo Wibowo serta beberapa pengurus dan anggota-anggota P3W. Sidang memeriksa kelengkapan baik P3W sebagai pemohon serta kejaksaan sebagai termohon. Semua kelengkapan dokumen dan persyaratan telah dipenuhi. Namun, pihak termohon minta waktu 3 minggu sehingga sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Februari 2021, di mana agendanya untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon. Terdapat 941 polis-polis yang diajukan P3W kepada pihak termohon. Terdapat 941 polis-polis yang diajukan P3W kepada pihak termohon, di mana sebagian nasabah adalah lansia. Mereka yang menabung untuk masa pensiun, masa tuanya di Wanaarta Life. Mereka sangat bertergantungan dengan uang tersebut untuk kelangsungan hidup. Pemohon mengharapkan agar termohon dapat menerima pengajuan keberatan atas nasabah-nasabah anggota P3W. Hari ini kami sedang mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat atas aset Wanaarta sudah dirampas dalam kasus Sidik Cokro. Jadi kami sebagai perkumpulan pemegang polis Wanaarta, nasabah-nasabah yang mempercayakannya kepada perkumpulan kami, ya kami tetap berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sebisa-bisanya kita mohon untuk bisa hakim ataupun negara melihatlah bahwa kami ini berjuang dari sejak bulan Februari sampai sekarang karena uang kami disebutkan oleh Wanaarta ada di sana. Makanya kali ini kami sedang terlunta-lunta, tapi kami tetap mau berjuang kalau apa yang kami lakukan ini ya berharap mohon pada pemerintah juga bisa melihat. Ya kan, Presiden Jokowi juga bisa melihat kami ini sedang membutuhkan kehadiran negara. Kami ini kan sebagai rakyat juga, kami butuh keadilan sosial, ya kan, keadilan buat kami, di mana uang kami yang kami kumpulkan teman-teman dari muda sampai masa pensiun uangnya, tapi ternyata saat ini hilang begitu saja, ya kan. Nah, dan Wanaarta pun bersama Wanaarta berkata bahwa ya uang kami ada di rampasan oleh Kejaksaan Agung, ya kan. Makanya kami ingin minta klarifikasi. Sebenarnya kasus ini seperti apa? Ya kan, kasus ini sebenarnya seperti apa? Ya kan, apakah rampasan ini kesalahan dari Wanaarta atau dari mana? Ya kan, karena kita perlu kejelasan. Ya, makanya kami berjuang bersama-sama dengan kementerian kami. Kami juga tidak mampu lagi untuk memakai lawyer karena kan keterbatasan keuangan kami. Ya kan? Jadi kami berusaha dengan kemandirian kami lah, teman-teman bersama-sama bantu, saling menolong dan support sehingga kita benar-benar mau berjuang. Karena yang kita perjuangkan ini kan hak kami, uang kami. Ya, jadi kami nasabah murni yang benar-benar berjuang. Karena kami sudah ke Wanaarta pun, ya dia cuma jawabnya uangnya katanya ada di rampasan ini. Makanya kami juga butuh klarifikasi dari kejaksaan, dari pemerintah sebenarnya seperti apa sih kondisinya ini. Gitu. Jadi dengan kami mengajukan keberatan ini, mungkin ada jalan keluar lah, ada titik terang lah buat kami. Dan kami juga berharap negara hadir buat kami. Itu sih yang kami harapkan dari apa yang kami perjuangkan saat itu. Ya kami harap kalau emang hakim tidak mengabulkan, ya saya berharap ya negara bisa ada di pihak kami, menolong kami, mungkin menyiapkan sesuatu yang ini yang bisa menolong kami. Ya kan, kami harus kemana lagi? Ya kan, kalau kami tidak bisa dapat jawaban di pengadilan, kami harus kemana? Ya saya berharap dengan
ini ya negara harus hadir. Bantulah kami sebagai masyarakat. Kami juga rakyat kecil, ya kan. Di mana nasabah-nasabah kami juga, bahkan kemarin 2 bulan lalu ada yang sampai meninggal. Itu kami perjuangkan juga. Gimana dengan istri dan anaknya setelah ditinggalkan sama kawan kami ini kan. Kalau negara tidak hadir, ya kami sebagai masyarakat ya mau berharap pada siapa lagi? Ya kami berharap kalau emang ini dikabulkan ya negara harus ada di pihak kami, membantu kami, menolong kami. Ya kan, itu yang kami harapkan sih. Jadi, untuk langkah hukum kedepannya ya kita dibilang kami butuh pemerintah, butuh negara untuk menolong kami. Karena kami ini kan bukan ahli hukum, kami hanya modal semangat, ya kan, modal berjuang. Ya itu yang kami cuma bisa lakukan. Itu sih harapan kami sih. Ya, Pak. Seperti yang sudah kami kemukakan, sebenarnya ini kalau kita lihat, kami pada hari ini dari P3W, yaitu Perkumpulan Pemegang Polis Wanarta, kami ini berusaha ya, walaupun dalam tanda kutip kemungkinannya kecil ya untuk dikabulkan. Nah, hari ini kami mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan atas ya sitaan atau rampasan barang bukti dari keputusan pengadilan di persidangannya tersangka Beni Cokro, yang mana itu di situ ada SRE, subrekening efeknya Wana Arta, itu dirampas sebagai pengganti kerugian negara. Itu keputusan dari majelis hakim pada saat sidangnya Jiwasraya, di mana tersangkanya Beni Cokro, Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, itu dirampas. Nah, kami sebagai nasabah yang menginvestasikan tabungan-tabungan kami di masa muda untuk hari tua kami, itu kami tabung di Wana Arta. Nah, itu jawaban-jawaban yang dari pihak manajemen Wana Arta selama ini sejak adanya kasus Jiwasraya, itu selalu jawabannya normatif. Mohon maaf kepada para nasabah, kami tidak bisa memenuhi kewajiban. Dikarenakan rekening kami pertamanya diblokir, terus naik disita, sekarang dirampas. Kami tidak mau tinggal diam. Kami tidak mau tinggal diam dengan kondisi seperti ini. Kami harus berusaha. Walaupun kami mengetahui domain untuk kasus hukum tersebut bukan ada pada kami, nasabah. Kami ini adalah investornya, nasabahnya Wana Arta. Ya, jadi urusan kami sebetulnya ke Wana Arta. Tapi kami tidak tinggal diam. Kami berjalan bersama-sama dengan Wana Arta, mengusahakan, mengupayakan agar pengadilan negeri ini bisalah, jaksaan pengadilan negeri ini melepaskan. Karena kami nasabah tidak tahu secara langsung benang merahnya di mana sih, garisan lurusnya itu kemana sih antara Jiwasraya, Wana Arta, dan kami sebagai nasabah Wana Arta. Seandainya kami nasabahnya Jiwasraya, kami bisa memahami. Karena kasus skandal mega korupsi di BUMN Jiwasraya itu terjadi. Mungkin nasabah-nasabah Jiwasraya bisa memaklumi. Karena ada salah pengelolaan atau ada apa, kami nggak tahu. Cuman setelah kami mengikuti sidang-sidangnya Jiwasraya dengan tersangkanya itu Beni Cokro, Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, ya itu hanya permainan saham Mirex, ya kan, ya jual beli. Nah itu dari pengamat saham itu, permainan saham sebetulnya tidak ada masalah. Keterkaitannya itu adalah Manfred Petrusia itu jadi counterparty daripada menggoreng saham itu. Kalau kita lihat pihak manajemen Wana Arta sangat tertutup. Ya, kita sudah ajukan baik-baik, mau mediasi, ya solusinya gimana, ya supaya kita sebagai nasabah tenang. Nah, karena ketertutupan pihak manajemen Wana Arta, sehingga para nasabah mempunyai asumsi persepsi seperti bola liar.
ya kan, ke sana, ke sini, ke situ. Jadi yang menciptakan bola liar itu adalah ketertutupan daripada pihak Wana Arta. Kalau dari awalnya mereka terbuka, menjelaskan secara detail duduk permasalahannya, kalau memang dia mau terbuka, mungkin nasabah bisa sedikit lebih tenang, ya. Misalkan di roll over, RO ya untuk recovery, oke lah. Nah, sudah 1 tahun ini para nasabah tidak menerima hak-haknya, baik itu manfaat investasinya maupun juga polis-polis yang sudah cair tidak bisa dicairkan. Nah, seperti yang abang tanyakan tadi itu, jawaban dari pihak manajemen itu selalu normatif. Siapapun jawabannya selalu normatif, baik dari pihak manajemen Wana Arta, entah itu bagian customer service, entah itu bagian tim lawyernya, entah itu siapapun, ya jawabannya selalu sama. Ya, mohon maaf kami belum bisa memenuhi kewajibannya pihak perusahaan, mengingat rekening kami masih disita. Kalau kita setback ke belakang, Wana Arta bukan perusahaan yang baru mulai. Ya, dia sudah establish selama 46 tahun. Kalau logika berpikir para investor atau nasabah itu kan pasti ada aset. Ya, asetnya kemana yang 45 tahun berbisnis itu? Ya, ibarat kata kalau memang Wana Arta seperti yang abang tanyakan punya niat itikat baik, ya tolonglah ketemu, jual aset dia punya yang ada, minimal memenuhilah segala hak-haknya nasabah, seperti manfaat-manfaat yang dijanjikan dari nilai investasi yang ditanam di Wana Arta. Ini tidak sama sekali, manfaat aja dibayar cuma sampai Februari. Dan anehnya lagi, saya ini nasabah, ya, dan diterima uang saya itu pada tanggal 15 sampai dan 20 sekian Februari. Saya bawa polisnya. Padahal kasus ini sudah mulai naik karena diblokirnya Januari. Ya, kalau memang niatnya baik, lah sudah, lalu jangan cari nasabah. Ya, saya ini kena, kalau mau diperlihatkan saya ada polisnya. Ya, yang saya masuk investasi lagi di Wana Arta setelah kejadian pemblokiran. Ya kan, jadi kan dari situ kita bisa melihat, kita masukinnya, transfernya di rekening virtualnya Wana Arta. Ya kan? Jadi kita berpikir, wah kalau memang niatnya baik dan memang bertanggung jawab terhadap para nasabah klien-kliennya, jangan terima dong kalau saat ini sedang bermasalah. Iya kan? Nah, ada yang pengamat-pengamat berbicara, wah memang itu sengaja, mungkin sistem Ponzi, gali lubang tutup lubang, gitu. Nah, itu kita juga nggak tahu, dan kami korban. Kalau Anda mau tahu polis kami yang saya baru masuk setelah kejadian kasus ini, saya bawa. Kalau Bapak mau tahu sebagai bukti, saya bawa kebetulan polis-polisnya. Ya, jadi sebagai nasabah Wana Arta itu menghadiri sidang ini, dan saya mengharapkan sekali kalau ada keadilan bagi kami nasabah Wana Arta, karena itu uang dari hasil jerih payah kami, bukan hasil dari yang enggak. Jadi kami perlu uang itu dikembalikan oleh kejaksaan. Kita minta keadilan yang seadil-adilnya lah, karena kita nggak tahu Wana Arta ada hubungan ada apa kita nggak tahu. Yang penting itu uang yang kita depositokan ke Wana Arta itu uang hasil jerih payah kita, bukan dari uang hasil korupsi atau hasil mencuri atau apa-apa. Itu hasil dari puluhan tahun kita nabung loh. Masa diambil begitu aja? Saya ada 12 polis di situ. Jadi saya minta lah pengadilan kali ini memberikan keadilan pada nasabah Wana Arta. Terus data-data kita dicairkan. Mudah-mudahan dilepasin sama hakim ya. Saya punya masih ada. Hah? Masih ada. Saya nggak ada masukin di dalam. Ada kirim email nggak? Hah? Nggak ada. Oh, tapi saya ada fotokopinya. Oh iya, nanti kita. ini adalah semua data-data polis yang Tambahin. kami, anggota-anggota kami dari P3W. Ya, P3W. Ada 941 polis. Data-data ini sudah kami sampaikan ke
pihak kejaksaan. Ya, ini data real kita nasabah. Lengkap semuanya. Ada fotokopi polis, fotokopi pemilik polis, semua ada. KTP-nya ada. KTP semua ada. Inisiatif dari pemegang polis. Ya, Ini inisiatif semua. dari pemegang polis. Ini semua 900. Kita usaha upaya. Ya, semoga bisa berhasil.